Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya coba sharing bagaimana membuat artikel sesuai dengan kebutuhan baca calon customer Anda atau calon pengunjung website Anda. Ya, oke. Sebelumnya saya sudah kasih user ID sama password untuk teman-teman agar bisa praktek, dan juga panduan PDF-nya saya juga kasih. Nah, kali ini saya akan sharing ya. Saya akan beri juga dalam bentuk video. Oke, langsung saja. Ini setelah login kita akan masuk ke halaman ini, Lalu pengisian produk atau pengisian artikel itu ada di dalam master data. Kita klik master data. Lalu kita klik produk. Saya scroll ini ya, serangan jantung yang sebagai contoh kemarin. Kita coba edit saja biar teman-teman bisa lihat. Di sini ya, kita bisa pilih kategori. Kita mau masukin kategori mana konten atau artikel yang kita pasang ya. Lalu kita buat judul. Di sini ada 3 judul, tapi kita bikin satu saja. Oke. Ini browse, masukin gambar. Nah, gambar ini diusahakan sesuai dengan judul. Nama gambarnya diusahakan sesuai dengan judul. Nah, ini isinya. Oke, kita lihat komplit isinya ya. Seperti yang saya jelaskan di mind mapping, itu harus ada secara teknisnya, secara teksnya, video, gambar, dan lain-lain. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Pengertian serangan jantung, karena ini subjudulnya ya. Ini kita bikin H2. Perhatikan H2 itu pilihnya di sini. H2 ya. Ini udah rumusan. Ini saya normalkan. H2 lebih besar, H1-nya lebih besar ya. Nah, kita pilih H2 karena H1 sudah otomatis. Lalu ini pengertiannya kita jelaskan beberapa paragraf ya. Kondisi diperparah bla 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 bla, ketemu link ya. Di dalam mind mapping kita ada link. Link ini bisa menuju ke website luar, juga bisa menuju ke internal, ke page lainnya dalam satu website. Berikutnya adalah ini bullet ya. Ini ada bulletnya. Oke. Ya, kita bikin poin-poinnya. Lalu gambarnya diusahakan tidak terlalu besar ya. Ini masih terlalu besar karena audiens kita saat ini 90%, 80 sampai 90% itu lewat handphonenya. Jadi nggak usah terlalu besar, akan bikin loadnya lebih berat. Oke, ini kita H2 juga. H2. Nah, di sini kelebihan daripada WSP ini ada SEO baca ya. SEO baca ini nanti akan muncul. Kalau kita tulis SEO baca saja, itu akan muncul seperti ini. Nah, kayak ini nih. Baca juga bla 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 bla. Diambil dari konten sebelumnya. Dia random dari artikel-artikel lainnya atau konten lainnya ya. SEO baca. Lalu ini H2 lagi. Nah, ini numbering. Ini kita buat ada numberingnya ya. Numbering 1 2 3 bla 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 bla. Gambar lagi, lalu tabel. Jadi emang di artikel ini harus benar-benar komplit, karena ini kita suguhkan untuk pembaca kita. Kalaupun tidak komplit, kita nggak punya materi yang sebanyak ini, nanti ada caranya ya. Cara gelapnya saya akan infokan ke teman-teman nanti ya. Ini H2, numbering, gambar lagi ya, masih sama ya, dijelaskan secara detail. Gambar lagi, ini bullet lagi ya. H2 ini ada
video di sini ya, video dari YouTube. Ini link ya, link menuju website lain, ke Wikipedia adalah ya. Oke, numbering lagi, gambar lagi. Nah, komplikasi jantung. Ini kita masih banyak bermain di gambar. Ini numbering lagi, yang bold ya. Bold ini penting, bold, garis miring, italic itu sebagai anchornya ya. Nah, ini ada quote untuk membuat unik di codingnya aja. Ada download PDF. Kalau bisa setiap konten kita tuh ada PDF-nya, ya ada PDF-nya. Oke, di sini ada address, bawah sini ada map, sebelumnya saya bikin nggak tahu nih hilang, mungkin habis ininya ya, batas karakternya. Oke, ini kita masuk di deskripsinya. Kelemahannya adalah ini akan berat. Kelemahannya akan berat dan mungkin juga akan lama diindeks oleh Google ya, karena terlalu panjang. Nah, untuk mengantisipasi agar cepat diindeks oleh Google, ini beberapa karakter ya, beberapa karakter saya kasih link. Jadi Google itu menganggap ya udah sampai sini gitu loh ya. Teman-teman praktekin aja ya, teman-teman praktekin aja, karena ketika sudah praktek nanti akan bisa bisa memahami secara prakteknya. Oke, berikutnya, nah ini keyword, tag keyword kita isi, meta keyword kita isi. Nah, di form yang di sini, yang di box ngoro ini, meta deskripsi ini kita buat otomatis, jadi Google nggak ngambil dari konten yang udah kita bikin. Kalau Google ngambil dari konten yang ya deskripsi yang udah kita bikin tadi itu, Google ya dia akan ngaco apapun yang akan dia ambil. Kita nggak bisa masukin penawaran ya. Sementara meta deskripsi ini ketika kita searching di Google, misalkan jual genset, ini seharusnya ya meta deskripsi itu adalah penawaran ya. Kalau kita ada diskon, ada nomor telepon, ada dan lain-lain, taruh di sini sehingga orang menarik ya, sehingga orang akan tertarik untuk mengklik karena di awal saja dia sudah baca, wah ini ada diskon. Kalau di Facebooknya ini ad copy ya, kalau di Facebooknya deskripsi ini ya ad copy. Ketika orang lihat iklan kita, ketika orang searching di Google, yang mereka baca ini ya, dia akan tertarik untuk ngeklik ketika deskripsinya itu juga bagus ya. Nah, di sini sudah ada deskripsi, kita harus kita buat penawaran yang tak tertolak. Misalkan ini kita anggap sebuah produk ya, sebuah produk misalnya obat jantung ya, asli obat jantung diskon 50% ya, nggak sembuh 100% garansi ya, garansi 100% uang kembali. Anda bisa bayangkan ketika di deskripsi orang searching di Google yang muncul seperti ini, trust mereka akan semakin tinggi gitu ya. Jadi meta deskripsi ini harus benar-benar diisi sesuai ya penawaran yang tak tertolak lah ya. Nah, ini link make, link pref, ini link ini taruhnya di meta tag. Aduh ya, ini taruhnya di meta tag. Nah, link make, oke. Ini ya, halaman sebelum ini bebas kita mau kasih link kemana saja. Ini tujuannya agar robot Google itu mengunjungi ya, agar robot Google itu mengunjungi link yang sudah kita pasang di sini ya. Misalnya kita menargetin halaman ini harus sering dikunjungi oleh Google, ini kita pasang. Nah, ini ada konten hidden yang tadi ya. Jika kita tidak punya konten yang memang banyak atau yang yang banyak dan yang
detail ya. Sementara kita harus memenuhi itu, kita harus memenuhi, ada tabelnya, ada ini kita bisa pasang di sini ya. Tabel bebas ya, kita mau pasang tabel apa, yang penting ada hubungan ya. Walaupun gak nyambung, yang penting kita berbicara tentang jantung ya. Berbicara tentang jantung, berbicara tentang apa, bahkan konten kompetitor pun bisa kita masukin di sini. Konten-konten kompetitor kita bisa masukin di sini. Google akan mengindeks ya. Google akan mengindeks, misalkan kita mau ngomongin obat jantung A ya kan, produk kita obat jantung A, lalu punya kompetitor B, C sampai Z, ini bisa kita jelaskan tentang B, C sampai Z di sini. Jadi ketika orang googling, mereka cari produk-produk kompetitor, kita termasuk salah satunya. Dan deskripsi kita di sini tidak ada ya, deskripsi kita di sini tidak ada info tentang kompetitor, karena deskripsi sudah kita tentukan ya, Google udah milih itu. Nah ini nih, ini dahsyatnya di sini. Lalu, nah ini untuk tag ya, untuk tag nomor urut, untuk tag ini nomor WA kalau kita mau bikin WA ya, kalau kita mau kasih WA. Oh ya, saya infokan, kalau kita mau kasih WA di sini tinggal kita tambah CWA ya. Saya kasih lihat ya, CWA. Nanti WA yang kita munculkan di sini ya, yang kita munculkan di sini nanti akan tampil di websitenya. Nah kalau Anda punya link Bukalapak, link Tokopedia, link apa, bisa dipasang di sini. Oke, nah ini tag ya, ini tag kita mau pilih ya. Jika dia produk, itu ada kita pilih kata-kata jual, ini ya, jual, ini kata awalannya, keywordnya ini yang jual sakit jantung, misalkan obat ya, obat sakit jantung ya. Lalu murah di mana, di Bekasi atau di Bekasi Barat. Oke, kita coba submit, kita lihat hasilnya, ya, kita refresh. Ini dia, cepet ya. Nah ini CWA tadi muncul ya. Jadi ini CWA tadi muncul, lalu yang tadi tag yang saya bikin ada sama Jawa Barat tadi, di sini juga muncul ya. Kalau Anda centang semua ya muncul semua. Nah saran saya, kita nggak perlu juga memaksakan untuk konten kita detail banget ya, tergantung sama server kita. Ketika kita bikin bisa panjang ke bawah tapi loadingnya itu berat banget ya, jangan main yang seperti ini. Kita bagi kontennya ya, kita bikin beberapa artikel, lalu kita buat next gitu ya, seperti yang kita buat di dongkrakusaha.com. Di dongkrakusaha.com ini kita buat otomatis next ya. Dongkrakusaha.com ini kita bikin otomatis dia next. Mana ya, ini saya kasih lihat, ini kontennya lumayan banyak ya, agar tidak berat. Nah kita bikin next, baca selengkapnya tentang jasa uruk tanah ya, kita klik. Nah jadi Google pun nge-crawlnya akan cepet gitu ya. Oke teman-teman, demikian ya video ini. Saya bikin video sederhana ini dadakan, mumpung di rumah lagi sepi, nggak ada teriakan-teriakan. Kemarin beberapa kali saya udah bikin, saya lagi ini ada anak teriak, maklum pada di rumah semua, nggak ada yang keluar ya. Oke demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.